pagi ini datang dengan sukacita bisa lambaikan tangan. Oke, kita mau lakukan sesuatu sebelum duduk. Bapak Ibu Saudara bisa kasih salam 5 orang di sekitar Anda. Dan berkati dia ya, berkati apa? Kamu luar biasa, kamu akan dipakai Tuhan gitu ya. Hari ini Tuhan akan lakukan kebaikan atas hidupmu. Oke, silakan 5 orang ya. Saya kasih salam kiri, kanan, depan, belakang. Berkati, perkatakan sesuatu atas hidup rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Ya, selamat pagi. Hari ini saya bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dapat salam dari Pastor Judy. Mau terima salamnya? Ya, nanti saya sampaikan balik ya. Nah, hari ini Pastor Judy juga dengan Ibu Debbie sedang melayani di GMS Palangkaraya. Ya, jadi hari ini saya yang bersama dengan saudara, kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar tentang buah-buah ketaatan. Katakan buah-buah ketaatan. Ya, kita akan belajar tentang ketaatan. Seberapa penting ketaatan dan mengapa kita harus taat. Saudara, ketika kita belajar aku mau taat. Kita taat bukan untuk diselamatkan, setuju? Kita taat bukan untuk diselamatkan. Karena apa? Karena kita diselamatkan itu semua karena kasih karunia. Percayalah, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya sebelum saudara dan saya mengenal dia. Tuh? Sebelum kita mengalami dia, dia sudah merindukan kita. Sebelum kita menerima keselamatan, dia sudah mengasihi saudara. Sehingga ketika kita taat, itu bukan lagi bentuk supaya aku diselamatkan. Karena saudara diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Ketaatan itu tidak mempengaruhi. Gini, ketaatan itu tidak memutuskan suatu hubungan. Tapi ketaatan itu atau ketidaktaatan itu mempengaruhi suatu hubungan. Maksudnya gimana? Satu kali saya ngomong ke anak saya gitu ya. Jadi dia kalau taruh kacamatanya itu sembarangan. Itu bisa ada di mana, besok ada di kamar mandi, besoknya di kamar, besok bisa tinggalan di mobil gitu ya. Jadi kacamatanya ini bisa ada di mana-mana. Lalu kita bikin aturan. Kalau kamu taruh kacamata, taruh di tempatnya, lalu letakkan di atas mejamu. Oke? Kita bikin aturan untuk dia taati. Aturan itu ada untuk bentuk apa? Bentuk menjagai dia. Setuju? Aturan hukum Tuhan itu ada dalam hidup kita itu sesungguhnya buat menjagai kita, saudara. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Untuk itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ya. Jadi saya kasih anak saya taruh kacamatanya di sini begini. Oke, dia lakukan hari pertama dia taat, hari kedua dia taat, hari ketiga kembali hilang lagi. Ya, kembali kita bingung nyari kacamata dia. Kembali kacamata itu entah di mana. Ya, dan itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi saya dengan dia. Jadi saya lihat area kacamata aja, dia belum bisa di level dipercaya. Masalah taruh barang ke tempatnya lagi, dia belum bisa dipercaya. Sehingga saya harus membuat dia menang di level itu. Untuk dia masuk ke level yang lebih tinggi. Setuju? Ya. Tapi gak pernah memutus hubungan saya dengan anak saya. Oke? Taruh kacamata sembarangan, bukan anak mama lagi. Enggak, betul? Ketidaktaatan saudara dengan saya di hadapan Tuhan, itu tidak pernah memutuskan hubungan kita dengan Bapa. Tapi ketidaktaatan kita, itu mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Setuju? Itu mempengaruhi apa lagi? Mempengaruhi kepercayaan. Allah ini rindu mempercayakan yang besar atas hidup kita. Tapi kalau dalam satu level ketaatan, saudara dan saya belum menang di area itu, Tuhan akan tunggu dulu sampai kita menang di situ. Ketidaktaatan tidak pernah mempengaruhi pemutusan hubungan dengan Tuhan, tapi mempengaruhi hubungan kita. Kita jadi sulit mengenal Allah. Karena apa? Karena kita memilih untuk tidak taat. Karena kita akhirnya tidak bisa melihat Tuhan lebih dalam melalui ketidaktaatan kita. Ya. Kita lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, Tuhan rindu saudara dan saya menjadi domba-domba yang mendengar suaranya. Yang mengenal hatinya, yang mengerti kehendaknya. Kenapa? Karena ketika saudara taat, ada banyak hal akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau kita taat, ketika kita taat,
apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, mari buka dengan saya Ulangan 8 ayat 1. Saya akan bahas satu ayat ini sepanjang khotbah hari ini. Ya, sepanjang ibadah pagi ini saya akan bahas satu ayat ini. Ulangan 8 ayat 1. Mari kita buka sama-sama. Sudah terlihat? Belum ya? Ulangan 8 ayat 1. Yang sudah lihat katakan puji Tuhan. Ya, saya undang semua bangkit berdiri, kita mau baca ini sama-sama. Ya, kita mau baca ayat ini sama-sama. Ulangan 8 ayat 1, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk saudara. Kitab Ulangan ini merupakan suatu pernyataan ulang dari hukum-hukum Tuhan atau pengulangan dari hukum Tuhan, dan merupakan kitab terakhir dari 5 kitab Torah yang ditulis oleh Musa, ya, yang disebut Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Ulangan adalah kitab terakhirnya dari 5 kitab Taurat ini. Dan kalau kita ingat, Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, betul? Dan membawa mereka ke padang gurun yang seharusnya waktu yang mereka lewati, ya, waktu yang mereka butuhkan untuk mereka keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan itu cuma perlu 2 minggu, tapi akhirnya mereka jadi berputar-putar di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun, kita tahu kisah itu, betul? 40 tahun, kenapa bisa terjadi demikian? Ini terjadi karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak taat dengan hukum Tuhan. Saudara tahu, ya semua ingat ceritanya tentang 12 pengintai yang diutus untuk melihat tanah Kanaan. Ya. Waktu mereka lihat di sana, pulang kembali, ketemu sama semua bangsa, ya di bangsa Israel itu, lalu menyampaikan apa yang mereka lihat. 2 orang diantaranya siapa? Yosua dan Kaleb itu menyampaikan tanah ini penuh dengan susu dan madu. Kita akan mengalahkan musuh. Apalagi dan kita akan memasukinya. Kita akan menguasai daerah itu. Tapi 10 orang yang lain menyampaikan kabar yang berbeda. Mereka lihat sisi yang lainnya. Yang 10 ini berkata enggak mungkin. Penduduk di sana itu besar-besar. Di sana itu raksasa-raksasa. Mereka ini besar, keturunan orang-orang enak. Bilangnya gitu ya kan. Dan kita terlihat seperti apa? Belalang di mata mereka. Mereka memandang yang berbeda, sedangkan yang 2 orang ini tahu kalau Allah bilang itu menjadi milik kita, maka itu menjadi milik kita. Tapi yang 10 orang ini melihat yang sisi lainnya. Mereka lihat sisi dari mata mereka, tapi mereka tidak pernah melihat dari sisi mata Allah. Ketika kita taat, kita akan melihat apa yang Allah lihat. Setuju? Ketika kita taat, sekalipun sulit di depan mata, tapi saudara ketika kita percaya aku mau belajar, aku mau taat, aku mau setia, aku mau hidup benar. Di setiap situasi sulit di hidup saudara, saudara pasti mengalami kemenangan. Amin. Saudara pasti mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita pelajari seluruh kitab Ulangan ini saudara bisa perhatikan untuk pengetahuan saudara. Pasal 1 sampai pasal 4 di dalam kitab Ulangan ini isinya itu tentang melihat ke belakang. Apa yang sudah terjadi, mereka melihat ke belakang apa yang Allah sudah kerjakan, mereka melihat kembali apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, ya. Waktu mereka dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan lewat apa? Padang gurun, itu di pasal 1 sampai pasal 4. Lalu pasal 5 sampai pasal 26 itu isinya tentang melihat ke atas, ya. Tentang melihat ke atas, siapa Allah, apa hukum-hukumnya dan apa yang harus kita taati. Nah, di pasal 27 sampai 34 di kitab Ulangan itu membahas tentang melihat ke depan, apa yang Allah katakan tentang masa depan bangsa Israel. Itu isi dari satu kitab Ulangan. Nah, kembali lagi ke fokus kita. Kita akan bahas dari Ulangan 8 ayat 1. Ya, buka lagi ayatnya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, yang Musa coba sampaikan ke bangsa Israel adalah pekerjaan kebenaran. Sekalipun jelas disampaikan bahwa
bukan karena kemampuan personal, bukan karena bangsa Israel bisa lakukan apa, maka Tuhan memberikan kemenangan. Ya. Alasan untuk mereka bisa masuk tanah perjanjian itu hanya kasih karunia. Itu cuma karena kebaikan Tuhan. Bukan karena bangsa Israel sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, makanya dikasih tanah Kanaan. Dibawa mengalami kemenangan, bukan. Tapi Allah berikan itu, Allah janjikan itu karena Allah mengasihi bangsa Israel. Itu karena Tuhan mengasihi dia, mengasihi bangsa Israel. Keluaran 9 ayat 6 dikatakan begini. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dikatakan jasa-jasamu. Itu dalam bahasa aslinya adalah kebenaran-kebenaranmu. Jadi bukan karena kebenaran-kebenaranmu, bukan karena apa yang kamu lakukan, maka engkau masuk ke sana semua karena kasih karunia. Senggol kanan kirinya, hidupmu karena kasih karunia. Hidup kita karena kasih karunia. Amin. Hidup kita karena kasih karunia. Bahkan saudara bisa lihat, hukum Taurat turun itu sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau sesudah? Sebelum apa sesudah? Yang setuju dengan sebelum bisa angkat tangannya? Yang setuju hukum Taurat diberikan setelah keluar dari Mesir, angkat tangannya? Yang bingung saya nanya apa? Angkat tangannya. Saudara, bangsa Israel keluar dulu dari Mesir, betul? Dikeluar dulu dari Mesir, Musa belah apa? Belah lautan, lewatin itu baru hukum Taurat turun, betul? Baru 2 loh batu diberikan. Bukan bangsa Israel begini Tuhan kasih dulu. Ini hukum Taurat, lakuin ini 100%. Aku bawa keluar dari Mesir. Begitu? Enggak, betul? Enggak begitu. Kasihnya besar. Tuhan beri keselamatan. Tuhan bawa keluar dulu. Baru hukum-hukumnya turun. Betul? Baru aturannya turun. Gini loh harusnya. Begini harusnya engkau hidup. Ya. Begini harusnya engkau hidup. Dikatakan, kita lihat lagi ayatnya. Segenap perintah. Ya. Segenap perintah. Kata segenap itu seluruhnya. Bukan sebagian. Setuju? Segenap itu seluruhnya, tidak terbagi. Semuanya. Segenap perintah Tuhan ini lakuin, jadilah taat. Ya, saudara, berapa banyak dari kita ini memilih-milih firman untuk taat? Sering kali kita memilih-milih firman untuk taat. Coba sebut. Ya, apa perintah Tuhan yang sulit? Kasihilah musuhmu. Ya kan? Kok enak, ya kan? Kok semudah itu? Dia merugikan aku Tuhan. Kok segampang itu suruh kasih? Suruh berdoalah, ya ampun, betul? Itu gak mudah. Ketika kita dengar yang lain, ya kan? Siapa yang mau diberkati? Amin. Siapa yang mau dipakai besar? Amin. Siapa yang mau mengampuni musuh? Siapa yang mau mengampuni musuh? Nengok-nengok kan? Siapa yang berani? Gak mudah, betul? Ada orang yang nyakiti saudara, ada orang yang mengesalkan gitu ya. Ada orang-orang yang kalau saudara ngelihat dia aja udah gitu ya. Atau gak perlu lihat dia, denger namanya aja langsung keluar asap. Asap dari mana? Tiba-tiba saudara gak bisa gitu loh, denger namanya itu gak bisa. Denger suaranya gak bisa, denger orang ngomongin dia, saudara gak tahan. Hati saudara bergejolak, gitu kok suruh mengasihi, betul? Gitu kok suruh berdoa. Apalagi firman Tuhan yang mungkin kadang sulit untuk kita taati. Apa? Menyangkal diri, pikul salib. Ya. Mati untuk diri sendiri. Berapa banyak yang suka? Oh, gak berani angkat tangan juga ya kan? Gini aja udah. Gak mudah. Apalagi ketika dikatakan firman Tuhan, dunia akan membencimu. Lalu saudara, puji Tuhan, aku dibenci. Apakah itu bisa dengan mudah diterima? Banyak dari kita pilih-pilih kebenaran. Banyak dari kita memilih apa yang kita suka. Percayalah,
saya, saudara, kiri kanan kita pasti lebih suka melakukan apa yang kita suka. Setuju? Benar. Tapi untuk melakukan yang tidak kita suka, walaupun itu benar, kita butuh waktu. Mungkin kita akan banyak berdoa puasa, benarkah aku harus mengasihi musuhku? Benarkah aku harus mengampuni orang yang mengecewakanku? Itu firman Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Mengikut Yesus itu bukan pencitraan yang dangkal. Mengikut Yesus bukan hanya supaya terlihat baik di depan. Ke gereja terus. Rajin dia berdoa. Orangnya suka senyum. Ya kan? Bukan apa yang terlihat di depan, bukan postingan kita yang selalu rohani di sosmed. Mengikut Yesus itu berarti ada pengambil alian di dalam diri kita. Yang tadinya hidup lewat daging menjadi hidup karena roh. Amin. Yang tadinya maunya kita dialihkan jadi apa maunya Tuhan. Setuju? Kita nggak lagi hidup terlihat sempurna di depan, terlihat keren di depan, terlihat rohani di depan, tapi berantakan di belakang. Hancur di belakang. Bobrok di dalam. No. Tuhan rindu saudara dan saya itu sungguh-sungguh hidup. Amin. Bukan hanya terlihat hidup, tapi sungguh-sungguh hidup. Katakan sungguh-sungguh hidup. Bukan cuma kelihatannya hidup, kelihatannya datang, ya. Kelihatannya ikut A, ikut B, kelihatannya rohani, tapi tidak terjadi terobosan dalam hidupnya. Tuhan rindu apa yang ada di dalam ini berubah. Amin. Hari ini apakah ada area di hidup kita yang sering kali sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan? Ini waktunya untuk kita menyerahkannya. Dan Tuhan ganti dengan yang baru. Amin. Tuhan ganti dengan yang baru. Kita mau belajar bahwa ketika kita taat, itu sebagai wujud ucapan syukur kita karena Dia sudah mengasihi kita. Amin. Hukum-hukum Tuhan seperti tadi yang saya sampaikan, hukum-hukum Tuhan diberikan itu untuk menjaga hidupmu dan hidupku. Dan ketika Tuhan berikan itu adalah wujud kasih sayang Tuhan buat kita. Sama seperti saya bilang ke anak saya yang kecil, jangan pegang gelas ini air panas. Ya, jangan pegang nanti tanganmu sakit. Saya buat peraturan jangan pegang air panas. Peraturan itu dibuat apakah karena saya tidak suka anak saya pegang-pegang barang, atau saya buat karena saya terlalu sayang dengan dia. Karena saya terlalu sayang, setuju? Karena saya sayang, saya nggak mau dia terluka, makanya jangan pegang air panas. Sama, ketika Tuhan berikan hukum-hukumnya dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mau tunjukkan bahwa aku terlalu mengasihimu. Sampai aku tidak rela hidupmu jatuh dan binasa. Amin. Tuhan berikan hukum-hukumnya karena itu ekspresi cintanya. Dan ketaatan kita adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Yang hari-hari ini bahkan ketaatan saudara dan saya menjadi penyembahan kita. Menjadi penyembahan kita. Ketika saudara taat, saudara sedang menyembah Dia. Ketika saudara menghidupi firman, saudara sedang menyembah Dia. Ketika saudara melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, saudara sedang menyembah Dia. Kita akan bahas satu-satu ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Katakan dengan setia. Ya, dalam bahasa aslinya itu dengan menjaganya, menjaga ketetapan itu di dalam hati kita. Keep di dalam hati kita, dimasukin di dalam hati kita, dijaga itu. Dan dilakukan dengan setia. Dan ketika saudara taat, ada 4 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada 4 buah yang akan keluar dalam hidup saudara. Yang pertama yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku adalah kehidupan. Katakan kehidupan. Ya, kita buka ayatnya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Katakan supaya kamu hidup. Bilang kanan kirinya supaya kamu hidup. Supaya kita hidup. Amin. Supaya kamu hidup, supaya Anda dan saya hidup. Ketika kita taat, ketaatan itu membawa kehidupan.
Ketidaktaatan mendatangkan kematian. Kita membaca kata kematian, kehidupan, saudara, ini bukan hanya sekedar kiasan belaka. Ya. Kalau saudara dan saya tidak taat dalam pernikahan, oke? Tidak setia dalam pernikahan, berujungnya apa? Kematian dalam rumah tangga. Betul? Ketidaktaatan menyebabkan kematian. Kalau saudara dan saya tidak setia, tidak taat, menjaga apa? Menjaga tubuh. Kita nggak peduli masalah kesehatan, kita nggak taat dengan masalah kesehatan. Ya, kita nggak atur jam tidur kita, apa yang kita makan, olahraga apa enggak. Aktivitas kita setiap hari sembarangan makan, apapun boleh masuk. Ya kan, yang penting bersukacita kan gitu. Kalau takaran kita cuma sukacita, tapi bukan kebenaran. Kalau takaran kita tidak kembali menjaga tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan. Lewat menjaga kesehatan, yang terjadi apa? Kematian kesehatan. Tubuh saudara akan mati sebelum waktunya. Oke? Jadi kata kematian dan kehidupan, ketika saudara taat berujung kepada kehidupan, itu enggak cuma kata kiasan, tapi juga harfiah. Benar-benar mati. Benar-benar hidup. Amin. Ini berbicara secara keseluruhan, secara fisik, secara rohani, secara mental kita. Ketika kita taat, kita akan hidup. Saudara taat, saudara hidup. Saya taat, saya hidup. Itu hukumnya. Itu yang kita dapat ketika kita taat. Saudara tahu cerita Adam dan Hawa, ketidaktaatan mereka mendatangkan kematian. Istri Lot, ketidaktaatannya menjadikan dia apa? Tiang garam. Ketaatan mendatangkan kehidupan. Saudara ingat Abraham, dia bawa Ishak, dia taat mempersembahkan Ishak. Akhirnya Ishak dibiarkan hidup. Nuh, taat membangun bahtera selama 120 tahun. Di mana tidak pernah terjadi banjir, dia nggak tahu hujan modelnya kayak apa, dia nggak tahu banjir modelnya kayak gimana. Dia taat bikin bahtera. Apa yang terjadi? Kehidupan buat dia dan keluarganya. Betul? Ketaatan mendatangkan kehidupan. Ketidaktaatan mendatangkan kematian. Itu yang pertama, ketika saudara dan saya belajar untuk taat. Ketika saudara dan saya memilih untuk taat, apapun yang kita hadapi, apapun masalah saudara, aku mau hidup benar, aku mau taat di hadapan Tuhan, maka saudara akan beroleh kehidupan. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, bermultiplikasi. Katakan bermultiplikasi. Kita lihat lagi ayatnya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, multiplikasi. Saudara dan saya itu nggak bisa hidup hanya kelihatan eksis. Saudara dan saya harus berbuah. Katakan berbuah. Anda dan saya harus berbuah. Karena itu kerinduan Tuhan. Ketidaktaatan itu beresiko saudara dan saya tidak menghasilkan buah. Ketika kita taat, Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah di tempat manapun kita berada. Walaupun kadang kita merasa ini tempatnya salah. Pernah merasa salah tempat? Pernah? Sekalipun saudara merasa salah tempat, Allah nggak pernah salah izinkan saudara di sana. Kalau saudara taat, saudara akan berbuah. Salah satu teman saya SMA, dia rindu banget waktu itu masuk teknik elektro, ya. Rindu banget masuk teknik elektro. Dan waktu zaman kami UMPTN, ya kan? UMPTN itu kalau masuk perguruan negeri itu kita kasih kodenya itu dilingkarin pakai pensil 2B, saudara. Kodenya mau jurusan apa, kampus mana gitu, itu ada kode-kodenya. Nah teman saya itu, dia udah, karena kita berdoa bersama. Ya pulang dari persekutuan kita doa bersama karena mau UMPTN. Kita doa sama-sama, mau jurusan apa, mau jurusan apa, jurusan apa. Kita tulis di kertas, kita doa sama-sama, Tuhan utus kami ke tempat itu. Ya kita puasa sama-sama, waktu itu SMA saya rohani sekali saudara. Jadi kita mau UMPTN dan Kristen-Kristen tuh doa puasa. Doa puasa kita tulis mau di kampus mana, semua tuh tulis. Lengkap dengan jurusannya. Kita berdoa tumpang tangan, ya Tuhan mau di sini gini ya, udah didoain, mereka kasih tandanya, ya kan, digituin, ikut UMPTN,
Setelah itu pengumuman. Waktu pengumuman teman saya kaget sekali karena ternyata dia nggak masuk teknik elektro. Dia masuk apa? Ilmu keperawatan. Jauh banget, betul? Dia sampai, nggak salah kah ini? Aku ini seingat ya kan? Entah siapa yang benar gitu kan? Seingat dia betul kodenya itu masuk teknik elektro. Tapi kenyataannya namanya ada di ilmu keperawatan. Dan dia bingung, nggak nerusin, bingung. Karena secara finansial dia harus ambil kuliah di situ. Akhirnya ya udah daripada dia nggak kuliah, dia ada di sana. Waktu dia masuk ya di program studi itu di kampus itu, saudara tahu satu angkatan yang pria cuma 4 orang. Salah satunya teman saya. Jadi dia di kampus tuh udah males banget ya. Masuk kuliah isinya kayak gimana gitu loh, cewek semua gitu ya. Dia udah males tiap kuliah tuh udah males banget, kayak merasa kok harus ada di sini sih, kok begini sih. Dia merasa dia salah tempat, dia merasa dia salah jurusan. Sampai satu kali di satu semester dari kampusnya ini kunjungan ke rumah sakit jiwa. Waktu datang ke rumah sakit jiwa, waktu melihat orang-orang yang dirawat di sana, tiba-tiba hatinya dia hancur. Dia nangis sejadinya, dia masuk ke toilet, dia gak tahan. Dia bilang, Tuhan aku gak tahan. Aku gak tahan melihat orang-orang yang sakit di tempat ini. Aku gak tahan Tuhan, aku gak tahan. Pakai aku. Pakai aku. Di situ dia tahu, dia tidak salah tempat. Dia taat, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Di panggilannya di sana. Dan hari ini teman saya bekerja di satu rumah sakit jiwa di kota kami. Di sana dia menyalurkan apa yang jadi panggilan Tuhan atas hidupnya. Awalnya mungkin salah, betul? Tapi kalau saudara mau taat, ada di sana. Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Setia dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara akan melihat hidup saudara berbuah. Amin. Yang mau berbuah katakan amin. Ingat Yusuf? Apakah Yusuf selalu ada di tempat yang sesuai dengan dia mau? Enggak. Dia ada di sumur, betul? Siapa yang suka di sumur? Enggak ada. Apakah waktu di dalam sumur, waktu Yusuf sama kakak-kakaknya dimasukin ke dalam sumur yang kering itu dan dia happy, akhirnya masuk ke sumur? Enggak. Dia tahu, dia merasa ini tempat yang salah, betul? Dia merasa kok diginiin, padahal janji Tuhan bukan itu. Janji Tuhan adalah bintangnya, ya kan? Lalu bintangnya dia paling bersinar, lalu bintang-bintang lain melingkari bintangnya dia, bahkan matahari dan bulan pun tunduk kepadanya, sujud kepada bintangnya dia. Saudara bisa bayangin mimpinya itu, tapi kok jatuhnya ke sumur. Dari sumur dibawa ke rumah Potifar. Apakah dia merasa itu tempat yang benar? Tempatnya itu mungkin kadang-kadang gak enak, betul? Tapi di sana ketika dia taat, dia berbuah. Dia jadi orang kepercayaan Potifar, betul? Dengan kehadirannya, Potifar diberkati. Setelah itu, nggak selesai juga. Dia dibawa kemana? Penjara, ya kan? Kita tahu kisahnya. Apakah di penjara dia merasa happy? Ya akhirnya enggak. Tempatnya boleh berubah-ubah, tapi kalau saudara menetapkan hati untuk taat kepada Tuhan, maka dimanapun saudara berada, Anda akan berbuah. Amen. Anda akan bermultiplikasi. Kita lihat waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah. Buat Yusuf, tempat gak jadi masalah. Yang penting taat kepada Allah. Amin. Tempat gak jadi masalah, tapi hidup benar itu mutlak buat dia. Karena itu penyembahan. Karena itu penyembahannya kepada Tuhan. Dan ketika dia lakukan itu, Tuhan buat hidupnya berbuah. Saudara dan saya gak bisa menyembah Tuhan yang hidup sambil tetap melakukan dosa. Saudara dan saya harus belajar untuk taat hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai bentuk penyembahan kita terhadap Tuhan. Tuhan jadikan Yusuf berbuah lebat. Sadrak, Mesak, Abednego, tahu ya? Bagaimana mereka taat untuk menahan diri mereka dari semua kesenangan yang diberikan.
Dan Tuhan jadikan mereka 10 kali lebih unggul. Ketaatan akan membuat hidup saudara dan saya bermultiplikasi, berbuah lebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita, Tuhan aku mau belajar untuk taat. Ketika saudara hidup dalam ketaatan, apa yang terjadi? Yang ketiga, kemenangan. Katakan kemenangan. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki. Katakan memasuki. Kenapa saya katakan memasuki ini adalah kemenangan? Saudara, tanpa kemenangan gak mungkin mereka masuk ke tanah perjanjian. Setuju? Mereka gak mungkin masuk ke dalamnya tanpa mereka mengalami kemenangan. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun karena ketidaktaatan mereka. Dan bahkan di tengah ketidaktaatan mereka pun Allah tetap setia. Betul? Tuhan pelihara hidup mereka. Lalu ketika mereka taat, Tuhan bawa mereka memasuki. Tuhan bawa mereka mengalami kemenangan. Saudara, seberapa sering kita dapat janji-janji Tuhan di hidup kita, tapi terlambat mengalami penggenapannya. Seberapa sering kita tahu bahwa janji Tuhan A atas hidupku, janji Tuhan B atas hidupku, tapi saudara nggak mengalami itu. Seakan-akan kok jadi lambat banget untuk penggenapannya. Kenapa? Mungkin itu jadi lambat karena kita menunda ketaatan. Hari ini mari kita evaluasi diri kita. Tuhan, di area mana yang aku ini lambat untuk taat? Di area mana aku tidak bersegera untuk melakukan kehendak Tuhan? Saudara, kalau kita dengan sengaja menunda, ya, ketika kita menunda sesuatu, berarti sesuatu itu nggak penting buat hidup kita. Betul? Ya, saya ulangi, ketika kita menunda sesuatu, berarti hal itu nggak penting buat hidup kita. Tapi ketika kita lihat itu penting buat hidup kita nggak akan menunda-nunda. Setuju? Sama. Ketika kita menunda ketaatan kita akan firman Tuhan, berarti buat saudara, itu bukan prioritas, itu nggak penting. Tuhan nggak penting buat hidupku, sehingga aku menundanya. Mungkin saudara dan saya bisa bilang, enggak, aku nggak begitu. Maka kalau hari ini kita dengar firman, jadilah taat. Bersegeralah untuk taat. Kalau harus mengampuni, segeralah ampuni. Kalau memang harus memberi, segeralah memberi. Kalau memang harus melepaskan, segeralah melepaskan. Setuju? Kalau Tuhan ajar saudara dan saya berbuat baik, segeralah berbuat baik. Karena semua penundaan menunjukkan bahwa itu tidak prioritas. Itu tidak penting di hidup kita. Dan hari ini sama-sama Tuhan, aku mau taat. Amin. Aku mau dengan segera untuk taat. Firman Tuhan, saudara bisa dapat hari Minggu saat teduh saudara setiap hari, betul? Ya, di CG, saudara mendengarkan khotbah-khotbah. Ada banyak kebenaran dinyatakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lambat untuk menjadi taat, maka kita bisa selidiki hati kita bahwa ternyata Allah tidak menjadi yang utama dalam hidup kita. Bersegeralah untuk taat. Yang keempat, apa yang terjadi ketika saudara dan saya memilih untuk taat? Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki. Katakan menduduki. Nah, kenapa saya katakan menduduki itu sebagai bentuk terobosan? Yang keempat yang terjadi dalam hidup saudara adalah terobosan. Kenapa? Kan saudara bisa bayangin mereka 40 tahun di padang gurun, ya kan? Dengan sumber daya yang terbatas, dengan kondisi yang ada. Dan sekarang mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Satu persatu, ya, satu persatu area yang ada di tanah perjanjian itu mereka menangin. Area ini, area itu, ya kan? Bangsa ini dikalahkan, bangsa itu dikalahkan. Sampai area mereka jadi meluas, sudah meluas mereka menduduki
Kata menduduki di sini itu ditulisnya tuh possess. Jadi mereka tuh menguasai sepenuhnya yang ada di sana. Mereka nggak cuma berkemah, tapi mereka membangun sesuatu, betul? Mereka bangun tempat tinggal mereka. Mereka nggak lagi pakai kemah, tenda yang dikit-dikit bisa diangkat dan pindah. Tapi mereka menguasai area itu. Sumber daya yang ada di sana jadi milik mereka. Apa yang ada di sana jadi mereka ambil. Betul? Dan mereka mendirikan rumah-rumah mereka. Mereka beranak cucu di sana. Itu terobosan. Itu terobosan. Dalam 40 tahun mereka menanti-nantikan itu sampai akhirnya itu terjadi. Bahkan mereka menguasai tempat itu. Itu terobosan. Ketika saudara dan saya taat, saudara akan mengalami terobosan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi buat bangsa Israel diperlukan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikirannya. Betul? Supaya mereka masuk dan menduduki lalu mengalami terobosan. Mereka harus melepaskan segala sesuatu tentang Mesir untuk mereka mengalami terobosan di tanah Kanaan. Hari ini coba evaluasi diri kita. Apakah ada di area hidup kita yang masih kita pegang? Enggak mau, pokoknya ini aku. Aku maunya tetap begini Tuhan. Pokoknya itu bagianku. Enggak, aku yang ini aja. Padahal Tuhan bilang, lepas. Ada yang lebih bagus. Tuh. Lepas. Enggak, kalau aku lepas, aku rugi. Kata siapa? Betul? Kalau Tuhan bilang lepas, maka dia menyediakan jauh lebih besar dari itu. Setuju? Kalau Tuhan bilang lupakan, tinggalkan. Aku punya yang jauh lebih besar dari itu. Aku punya yang lebih indah dari Mesir, kata Tuhan. Tapi bangsa Israel enggak. Mending di Mesir, mending pulang, enak di sana, betul? Ada janji Tuhan di depan jauh lebih besar dari itu. Hari ini entah apa yang saudara alami dalam hidupmu. Mari evaluasi, adakah area atau adakah sesuatu yang saudara masih pegang? Saudara enggak mau lepasin. Enggak. Semua Tuhan boleh lakukan. Jangan yang ini. Jangan yang ini. Ini enggak. Ini satu-satunya Tuhan. Padahal kalau ini kita lepaskan. Tuhan sediakan yang jauh lebih besar. Amin. Terobosan ada di depan kita. Kitanya yang sulit untuk taat. Dalam proses Tuhan mentransformasi kehidupan kita. Selalu yang di awal adalah terjadi perjumpaan dengan Dia. Betul? Setelah terjadi perjumpaan dengan Tuhan, Allah memperkenalkan hukum-hukumnya. Allah mengenalkan jalan kebenaran. Kita berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Lalu kebenaran Tuhan itu membawa kita mengalami pertobatan. Ya, dan pertobatan itu membuat saudara berbalik arah yang tadinya menjauhi Tuhan. Menjadi mendekat kepada Tuhan. Kadang kita bisa ya, ini Tuhan ya, itu ya, ini Tuhan ya, yang ini masa lalu ya. Kita tadinya begini, tapi ketika kita terima Yesus, bertobat, ngalami Tuhan, tahu jalan kebenaran, saudara mulai berbalik. Kita mulai berjalan selangkah semakin serupa karena ketaatan, karena kita izinkan kasih karunia Allah bekerja. Yang kedua, taat lagi. Tapi kadang begitu nemu yang sulit, kita berhenti. Kita berhenti. Tuhan bilang, come, ayo. Dan kita berhenti. Enggak, yang ini susah. Yang ini sakit. Yang ini enggak rela Tuhan. Padahal Tuhan bilang, lepas. Dan berjalanlah kepadaku. Amin. Mendekatlah kepada aku. Itu 4 hal yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara taat. Yang pertama apa? Kehidupan. Yang kedua apa? Bermultiplikasi. Yang ketiga apa? Yang keempat? Ya, itu yang terjadi. Sekarang pertanyaannya. Musa katakan begini, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Pertanyaannya, ya, kita ini mau menaati seluruh perintah Allah, ya. Kita ini mau menaati hukum-hukum Allah.
Pertanyaannya, apakah kita punya kapasitas untuk taat terhadap seluruh hukum Allah tanpa terkecuali dan tanpa kegagalan, tanpa celah? Apakah mungkin untuk kita bisa lakukan itu 100% ya, tanpa kesalahan? Saudara, enggak ada satu pribadi pun di dunia ini yang punya kapasitas untuk bisa taat tanpa noda ya di hadapan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Untuk saudara dan saya bisa menggenapi semua, saudara perlu Yesus. Amin. Saudara perlu Yesus di hidup saudara. Kita perlu Yesus ada di dalam hidup kita untuk kita bisa mengalami ketaatan yang sempurna. Toh ya, itu bukan kuat gagah kita. Karena apa saudara? Ketika kita diselamatkan, bukan hanya dosa-dosa kita, bukan hanya saudara diampuni, bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi kehidupan ketaatan Kristus itu ditransfer dalam hidup kita. Sehingga saudara dibenarkan. Semua harus kembali kepada Yesus. Dosa kita diteruskan kepada Yesus. Dia mati di atas kayu salib, betul? Dia dihukum, lalu dia bangkit dari kematian. Lalu dia mentransferkan kehidupan dan ketaatannya dalam hidup kita. Itu yang Yesus lakukan. Darah anak dombalah yang menjadikan kita ciptaan baru. Amin. Darah anak dombalah yang membuat saudara bisa mengalami kehidupan kembali. Saudara, ada sebuah artikel bagus ya, bisa ditampilkan gambarnya. Ada sebuah artikel bagus. Jadi artikel ini adalah di Australia ya, domba-domba ini disuntik bisa ular, lalu dia menghasilkan antibisa buat manusia. Kalau ada manusia digigit sama ular derik gitu ya, lalu supaya kita selamat dari situ disuntikkan darah domba ini untuk nyembuhin. Ada 2.000 domba yang tanpa sakit penyakit, dombanya sehat, makanannya dijaga, jadi benar-benar kualitas yang terbaik itu disuntikin. Bisa supaya lewat darahnya manusia jadi menang dari racun ular berbisa. Saudara, waktu saya baca ini, Yesus lakukan itu buat hidup kita. Betul? Anak domba lakukan itu. Dia izinkan darahnya tercurah. Untuk apa? Saudara dan saya alami kesembuhan. Saudara dan saya alami kemenangan. Saudara dan saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Beroleh perkenanan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya rindu. Mari datang kepada Kristus. Mari kita bangkit berdiri.